Oke, em, RPS kita kali ini ada sedikit pengembangan dan perubahan ya. Karena setiap tahunnya itu kurang lebih kita mengalami perubahan dan ini RPS yang disusun tahun lalu di mana akan ada sedikit perubahan yang memberikan dampak yang cukup berarti ya menurut saya ya. Jadi di mata kuliah teknologi pendidikan seperti biasa di sini ada deskripsi ya, deskripsi mata kuliah terkait dengan teknologi pendidikan yang tentu saja ini mempelajari bagaimana penggunaan teknologi dalam meningkatkan proses belajar ya. Nah, di sini juga ada CPMK, jadi kurang lebih ada 7 CPMK yang nantinya akan kita tempuh ya atau kita tuju dalam satu semester. Di sini ada sub CPMK, jadi pengembangan dari CPMK itu sendiri, komponen-komponen di dalam CPMK ya. Nah, di bahan kajian pokok ini kurang lebih ada 7 ya, 7 materi. Namun ada sedikit perubahan karena kita lebih ke arah apa ya? Ada istilahnya kampus berdampak ya. Jadi dalam proses pembelajaran pun kita juga cukup mengalami perubahan. Kalau biasanya kita bicara tentang teori-teori, kita juga di sini akan lebih ke arah bagaimana kalian menghasilkan suatu produk yang bisa digunakan untuk halayak ramai. Nah, ibaratnya kita berbicara adalah prototipenya. Nah, di sini kita akan membahas juga. Jadi dari pokok bahasan yang ada 7 ini, karena nanti kita sifatnya ada project ya. Jadi nggak mungkin ini 7 akan dibahas ya. 7 ini akan dibahas semua dan di sini akan saya kurang lebih sekitar 5 materi yang saya ambil. Namun nanti tetap juga beberapa beberapa misal seperti 6 dan 7 ini ya. Nanti juga tetap disisipkan di antara kelima materi ini gitu. Nah, kegiatan kita kali ini kita itu dengan menggunakan pendekatan project based learning ya. Project based learning jadi nanti ada suatu project, tidak ada lagi ada suatu project yang dimana project itu nantinya akan kalian gunakan sebagai pengganti UAS ya, seperti biasa. Cuma nanti mekanisme detailnya akan saya sampaikan gitu. Nah, di sini ada kegiatan pembelajarannya. Nanti kita akan menggunakan pendekatan experiential learning ya, di mana pendekatan itu lebih dominan adalah kalian memperoleh pengalaman dalam pembelajaran gitu. Di mana di situ nanti kita akan melihat bagaimana kalian mencoba memperoleh informasi dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran. Nanti akan ada sajian frameworknya ya, yang akan saya jelaskan lebih mendetail. Ini seperti biasa untuk bobot penilaian ya, ada nilai dari 70 sampai 100 itu dari bobot B- sampai A ya. Kemudian nanti akan ada tugas juga. Tugasnya itu sifatnya individu dan sifatnya kelompok ya. Jadi individu nanti akan menjadi pengganti UTS dan kelompok yang project ini akan menjadi pengganti UAS ya. Nah, kurang lebih eh, hasil project yang nanti kalian buat itu bobotnya sekitar kurang lebih 40% ya. 40%. eh di mana nanti ini akan saya tambahkan ke UAS ya. Jadi di sini nanti akan sedikit perubahan ya, nggak mutlak seperti ini. Artinya yang paling besar nilai yang kalian peroleh itu berdasarkan hasil proyek karena proyek ini disusun kurang lebih mungkin sekitar 4 mingguan atau 4 ya nanti akan ada presentasi sebanyak 2 kali untuk melihat perkembangan dari proyek kalian itu sendiri gitu ya.
Nah, untuk UTS ini nggak 10% ya, karena UTS nanti kalian bertugas individu, di mana ini mungkin akan cukup besar, sekitar 30 atau 40. Tapi nanti untuk terkait dengan project akan lebih besar ya. Terus ada, ya, ada instrumen penilaian. Instrumen penilaian lain ini nanti ada yang berupa rubrik ya. Rubriknya nanti akan saya tunjukkan ke kalian dari komponen-komponen penilaiannya. Juga ada eh, kuantitatifnya yang kuantitatif dinilai dari, bukan dari soal, tapi dari eh, produk yang kalian hasilkan maupun apa namanya tugas individu serta laporan-laporan yang akan nanti kalian buat per pertemuannya. Ini kriteria kelulusan. Kemudian ini terkait dengan kebijakan perkuliahan ya. Jadi seperti biasa, seperti yang sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya juga terkait dengan kehadiran, silahkan ya, kalian tuh minimal 80%. Artinya kalian punya kesempatan 20% untuk tidak mengikuti. Ya kurang lebih 20% dari 14 kali pertemuan kalian sudah bisa membayangkan lah berapa kali kalian untuk tidak terpenuhinya begitu ya. Nah, di sini ada keterlambatan karena kita sifatnya online, jadi saya rasa nggak ada alasan lah untuk terlambat ya, karena kita tinggal join aja ke Zoom gitu ya. Untuk yang tidak mengikuti ujian gitu atau penyerahan tugas ini ada beberapa tindakan. Atau misalnya telat mengumpulkan tugas dan lain sebagainya atau tidak mengikuti ujian yang dilakukan secara apa istilahnya? Dilakukan secara terang-terangan atau mungkin secara sengaja. Kecuali kalau misalnya sakit is okay, atau mungkin ada keluarganya terdapat musibah is okay. Tapi kalau misalnya tidak mengikuti ujian atau menyerahkan tugas itu telat dengan alasan-alasan baru selesai, tidak adalah alasan-alasan yang sangat urgent, saya rasa itu merupakan salah satu bentuk kelalaian ya. Jadi ada punishment di dalamnya. Untuk kecurangan akademi seperti biasa, ya, eh, tidak ada toleransi ya. Jadi kalau misalnya kalian melakukan kecurangan sudah pasti saya jamin tidak akan saya nilai. Baik itu tugas, tes maupun UAS. Nah untuk etika di dalam kelas luring ya, karena ini kita nggak ada, karena kita full online maka mungkin kita tidak akan jelaskan. Nah untuk etika yang kelas daring seperti biasa, mungkin kalian masih ingat kalau di kelas saya, di kelas online atau daring ini wajib ya, sifatnya wajib open video. Ya, saya ulangi lagi, dalam kelas daring saya wajib open video. Nah, kalau tidak open video maka akan saya anggap tidak hadir. Jadi silahkan mau ikut dari awal sampai akhir pun tidak masalah. Tapi kalau tidak on cam, berarti saya anggap tidak hadir dalam perkuliahan tersebut. Jadi jangan sampai nanti kayak ada sih mungkin karena dia kelas RPL ya, atau mungkin berasal dari kampus ya, kampus lain itu tidak terima. Padahal sudah saya jelaskan kalau apa namanya tidak on cam, berarti saya apa istilahnya, saya anggap tidak hadir. Nah, nilainya itu saya kurangi ya, padahal saya masih sangat lunak karena saya merasa mereka kelas RPL pekerja semua, saya lebih lebih apa ya, lebih lunak lah atau mungkin lebih berbaik hati, tapi masih ngeyel kan, dia protes kenapa nilainya segitu, padahal kalau saya mau ngotot lebih lanjut ya untuk kehadiran aja di PPA sudah jelas kehadiran minimum berapa, sudah jelas di kontrak perkuliahan yang kita sepakati juga seperti apa, harusnya tidak lulus gitu. Nah, tapi mohon dipahami juga ya untuk kalian, ah, untuk kelas daring ini wajib on cam. Jadi silakan nanti untuk PJ-nya mana ini? Marsha ya. Iya, Pak.
Oke, Marsa, jadi nanti setiap pertemuan kamu cek ya, Marsa ya, mana teman-teman yang tidak on cam. Misalnya dari awal hingga akhir tidak on cam. Atau mungkin ada yang on cam di awal-awal saja, selanjutnya tidak on cam. Nah, itu mungkin ada catatan tertentu ya. Kalau misalnya full tidak on cam, ya ada tulisannya, oh anak ini tidak on cam tapi hanya di awal-awal saja on cam. Jadi ada catatannya yang dimana nanti diserahkan ke saya ya Mas ya. Baik, Baik, di Pak. sini ada beberapa referensi, ya referensi yang nah, bisa kalian gunakan di mata kuliah teknologi pendidikan ini. Oke. Nah, saya akan melanjutkan ke frameworknya ya, biar nanti kalian lebih paham terkait dengan framework perkuliahan teknologi pendidikan ini. Oke, saya share screen dulu. Oke, sudah muncul ya. Jadi framework ini akan berbasis experiential learning ya, di mana nanti kalian memperoleh pengetahuan berdasarkan experience, jadi berdasarkan pengalaman. Di mana kurang lebih seperti biasa di perkuliahan 3 SKS ini ya. Iya, betul ya 3 SKS ya. Kita akan ditempuh ke dalam 16 kali pertemuan di mana nanti akan ada UTS setelah pertemuan ketujuh dan nanti akan ada UAS setelah pertemuan ke-15. Jadi totalnya ada 16 kali pertemuan. Nah, untuk pertemuan pertama itu ada contextual preparation ya, di mana di sini kita bicara tentang kontrak perkuliahan ya. Dan di dalam kontrak perkuliahan nanti ada pretest sederhana ya. Jadi pretestnya nggak saya buat yang misalnya kayak apanya Google Form dan lain sebagainya nggak. Tapi akan saya sampaikan secara langsung. Namun kalau kalian mengacu experiential learning misalnya nanti diterapkan di tempat kalian PKM atau nanti kalau misalnya kalian jadi guru ya pretest ini bisa disiapkan secara lebih proper ya artinya boleh misalnya kalau memang benar-benar untuk mengukur keterampilan awal si siswa maka boleh dibuat Google Form yang dimana itu nanti kita bisa langsung melihat apa namanya hasilnya. Kemudian nanti kita akan berdiskusi sedikit terkait dengan teknologi pendidikan. Yang kedua, di pertemuan pertama ini nanti juga kalian bisa langsung membuat kelompok ya, di mana kelompok ini nanti akan kita gunakan selama 1 semester. Nah, kelompok itu sudah mulai mengumpulkanlah data bukan mengumpulkan data. Kalian mulai bekerja sama mencari concrete experience ya. Artinya kalian mencari pengalaman yang nyata. Pengalaman nyata di sini kalian bisa mengobservasi ya. Ini untuk pertemuan kedua ya. Jadi pertemuan kedua itu kalian akan mengobservasi penerapan teknologi teknologi pendidikan. Nah, mengobservasinya seperti apa? Kalian bisa sebenarnya kunjungan ke lapangan langsung. Jadi teknologi pendidikan itu misalnya diterapkan di apa? Misalnya lembaga privat, privat les privat gitu ya, atau mungkin di lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Kalian bisa mengunjungi di sana. Kalian bisa mengobservasi teknologi pendidikan apa yang diterapkan di sana. Atau kalian bisa studi kasus. Misalnya di daerah kalian itu ternyata nggak ada lembaga pendidikan atau mungkin kalian di wilayah-wilayah yang terpencil atau apapun lah yang memang tidak ada semacam lembaga yang menerapkan teknologi pendidikan ya kalian bisa dengan menggunakan studi kasus. Dan studi kasus ini bisa dilihat, dibaca dari berbagai sumber ya.
Silahkan, mungkin kalian bisa langsung menuju websitenya, misal Lembaga Pendidikan Ruang Guru, kalian bisa memunculkan websitenya atau mungkin lembaga universitas yang mungkin top di Indonesia, misal UI atau UGM gitu ya, kalian bisa melihat di situ. Atau mungkin bersumber dari majalah, berita, atau apapun ya yang bisa kalian akses. Nah, itu salah satu solusi ya saat kalian tidak bisa melakukan kunjungan langsung atau kunjungan ke lapangan. Gitu. Jadi di concrete experience ini ya banyak cara. Di sini kalian juga bisa nanti bekerja sama ya. Apa yang mau kalian lakukan, observasi apa, analisis apa yang mau kalian lakukan. Nah, nanti akan ada bentuk laporannya ya. Dari laporan awal observasi, nanti apa sih sebenarnya yang kalian observasi, apa yang kalian lihat, apa yang kalian analisis. Saya pinginnya ini bukan sekedar, oh di sana pakai LMS, udah clear. Enggak, tapi kan LMS sebenarnya kalau kalian mau mengulik kan lebih banyak. Misal pakai LMS, LMS apa, terus di dalam LMS itu ada komponennya apa, terus di dalam komponen itu isinya apa. Terus mungkin ada step-step bagaimana membuat LMS yang ada di tempat yang kalian kunjungi itu atau mungkin studi kasus. Jadi banyak sekali observasi yang bisa kalian lakukan. Jadi observasinya saya harap jangan yang apa ya, cuma kayak yang penting memenuhi aja deh, jangan ya. Jadi kalian mencoba menganalisis lebih mendalam. Kira-kira itu seperti apa yang bisa kalian jelaskan, kalian observasi, kalian amati dari kunjungan lapangan atau mungkin studi kasus ya. Jadi nanti kalian akan membuat laporan awal. Di laporan awalnya mungkin nanti juga kita sepakati ya. Misal laporan awal itu laporannya seperti apa gitu. Bagian nanti gambaran ya. Ini saya skip dulu terkait dengan komponen laporan awalnya. Nah, di sini harapannya nanti kalian mempelajari bagaimana penerapan teknologi. Kalian mengambil informasi yang bisa kalian tangkap langsung di studi lapangan itu maupun studi kasus ya. Nah, lalu kita ngomongin eh, concrete experience lagi gitu ya. Kalau tadi kita bicara ke lapangan, kita akan mengkaji. Di sini akan mengkaji buku maupun artikel-artikel penelitian yang tentu saja artikel penelitian ini yang bersumber dari jurnal bereputasi ya atau Scopus ya. Dan tentu saja temanya itu terkait dengan teknologi. Jadi kalian nanti bisa mengkaji bagaimana teknologi penelitian itu dalam bentuk artikel maupun buku. Nah, tentu saja di sini sumbernya harus terpercaya. Nanti akan ada laporan hasil kajian juga. Nah, ya di sini bentuk bentuknya laporannya di pertemuan itu ya. Dan ini adalah tugas strukturnya ya kalian pasti akan membaca literatur terkait dengan teknologi pendidikan. Jadi di pertemuan 2 dan 3 ini ya, yang kedua itu terkait dengan penerapan langsung, yang ketiga itu terkait dengan artikel penelitiannya. Nah, mungkin di poin nomor 3 ini kan kalian sudah mata kuliah metodologi penelitian kan ya, si semester 4 kemarin. Eh, siapa yang ngajar kemarin? Sapar, Pak. Pak? Pak Sapar. Oke, Pak Sapar. Baik, tugasnya kemarin apa aja? Penyusunan proposal penelitian, Pak. Oke, mini proposal udah pasti ya. Kemudian penyusunan artikel belum, enggak, atau gimana? Ada tugasnya enggak kemarin? Tidak ada, Kak. Oke, tapi Ada, di Pak. waktu metodologi penelitian sudah tahu kan cara mencari artikel-artikel atau jurnal yang bereputasi ya.
Ada masalah nggak terkait hal itu? Kalau misalnya ada masalah, maka mungkin akan sedikit nanti kita sampaikan bagaimana mencari lah, mencari artikel-artikel penelitian. Gitu. Ada problem? Ini kalau tidak ada yang komentar, saya nggak paham loh ya. Seharusnya tidak ada masalah Pak, tetapi kalau ingin diperdalam dan dijelaskan ulang, mungkin boleh Pak, mungkin dari teman-teman mahasiswa juga masih ada yang lupa karena libur panjang gitu Pak. Oke, baik. Mungkin nanti sedikit saya ulas ya, supaya nanti di pertemuan tiga ini bukan lagi kalian mencari ya. Oh, di pertemuan ketiga saya mau mencari dulu, mengkaji dulu enggak, tapi kalian sudah langsung melaporkan hasil kajian kalian. Di pertemuan kedua juga sama. Kalian bukan di waktu kita perkuliahan seperti ini, kalian bukan mencari, tapi langsung sudah melaporkan. Di nanti juga bisa langsung di apa ya dimulai setelah ini ya dicicil pelan-pelan dikit demi sedikit sehingga di pertemuan minggu depan kalian sudah menyampaikan laporan ini. Nanti setelah itu juga kalian langsung melaporkan ini. Nah, yang refleksi ini boleh boleh kalian langsung buat ya atau nanti akan saya kasih waktu, tapi kalau dikasih waktu kadang suka nggak maksimal ya. Mungkin bisa dicicil ya, dicicil terlebih dahulu sehingga tidak memakan waktu banyak karena waktu kita juga terbatas ya dalam satu kali pertemuan gitu. Jadi di nomor 2 dan 3 nanti atau di pertemuan 2 dan 3 kalian langsung mencari concrete experience ya. Nanti minggu depan bisa langsung menyampaikan. Nah, dari situ, dari kalian menyampaikan hasil laporan observasi maupun laporan hasil kajian kalian, akan ada tahapan berikutnya yaitu refleksi observasi ya. Jadi kalian akan merefleksi observasi yang sudah disampaikan oleh teman-temannya. Nanti coba akan saya lihat setelah kalian memperoleh kelompoknya ya. Kita akan bagi refleksi observasinya nanti seperti apa. Ya. Nah, di pertemuan kelima ini baru kita akan membahas tentang materi. Ya, ada eh, panel tentang teknologi pendidikan. Yang ke pertemuan keenam ada teori dan model. Ya, ini masih masuk ke abstrak ya, konseptualis ya. Jadi di abstraknya ada media pembelajaran digital. Setelah itu kita UTS terlebih dahulu ya. Jadi nanti kita akan berdiskusi materi itu pertemuan 5, 6, dan 7. Nah, ini akan ada UTS. UTS-nya nanti kalian akan membuat suatu artikel, artikel, artikel yang nanti akan dipublikasikan di suatu jurnal ya. Nanti akan saya kirimkan ke jurnalnya, silahkan submit ke situ. Dan tentu saja jurnalnya ini gratis ya. Jadi kalian tinggal membuat artikel tersebut gitu ya. Nah, mungkin sedikit kelewat tadi ya, supaya menjadi acuan kalian untuk menyusun artikel di untuk UTS ya. Di di pertemuan tiga ini, kalau nanti kalian mengkaji terkait dengan artikel penelitian, nah harapan saya kalian itu nggak cuma mengkaji dalam satu tipe penelitian saja ya. Maksudnya penelitian misal kuantitatif saja jangan gitu ya. Saya berharap kalian itu mengkaji juga artikel yang sifatnya kuantitatif maupun kualitatif. Nah, kenapa seperti itu? Karena ini nanti berhubungan dengan UTS yang kalian kumpulkan ya. UTS ini kan membuat artikel. Eh, kalau artikelnya nanti kalian kuantitatif, maybe. Maybe gak cukup waktunya. Tapi kalau cukup ya nggak apa-apa. Karena sebenarnya kalian sudah punya konsepnya sebelumnya ya di mata kuliah metodologi penelitian ya. Kalau buat kuesioner kan sudah tahu ya
nggak usah harus buat, tinggal ngambil aja yang sudah ada langsung disebar ke teman-teman kalian juga selesai sebenarnya. Cuman prosesnya akan sedikit lama kalau kuantitatif gitu ya. Kalau kualitatif ya sebenarnya cukup lama dan cukup mendalam. Boleh juga misalnya di artikel penelitian ini kalian membahas misalnya artikel penelitian terkait dengan artikel penelitian SLR gitu ya. Systematic Literature Review atau mungkin yang sejenis yang tidak membutuhkan waktu yang panjang sehingga kalian bisa membuat artikel. Nah, nanti akan dikumpulkan ini saya nggak anu ya kalau UTS ini nggak yang saklek di pertemuan 8 hal wajib dikumpul nggak. Nanti akan saya lihat by kondisional ya. Kalau kalian sebenarnya kalau kalian sudah mulai dari refleksi ini ya sudah mulai mencicil lah ibaratnya karena di sini sudah membahas artikel 4, 5, 6, 7 harusnya kalau artikel seperti SLR itu sudah selesai gitu ya. Kalau misalnya kualitatif pun kualitatif yang simple yang sumbernya nggak terlalu banyak, misal kalian mewawancarai saudara-saudara saya lah yang ada hubungannya dengan teknologi pendidikan, ya saya rasa cukup. Tapi nanti akan saya lihat. Ya. Saya lihat kondisinya, terus saya tanyakan, ya mungkin bolehlah mundur-mundur 1 atau 2 kali pertemuan. Ya, karena di sini di pertemuan ke-9 kita masih ngomongin teori. Kita ngomongin teori, gitu ya. Lalu di pertemuan 11 sudah mulai nih kalian menyusun. 11, 12 kalian menyusun project. Nah, di penyusunan project ini eh, di tahap awal adalah penyusunan proposalnya. Ya, dalam penyusunan proposal nanti bolehlah kita em, apa nanti ngezoom ya. Zoom kita bisa ngezoom nanti terkait dengan penyusunan proposal komponennya apa saja begitu. Nah, untuk yang pertemuan 12 ini kan pembuatan project ini boleh tidak perlu ada perkuliahan ya. Misal saya tandain, boleh tidak ada perkuliahan karena kalian langsung membuat membuat project ya. Jadi langsung fokus pada penyusunan project. Nah, pertemuan berikutnya di 13 ini kalian menyampaikan ya project awal kalian akan saya lihat karena ternyata kalau saya amati beberapa kali semester posisinya tidak ada komponen presentasi project dan tidak adanya timbal balik yang sangat apa ya street gitu ya itu hasilnya sangat buruk ya padahal itu menjadi apa ya menjadi akhir akhir atau penilaian UAS gitu ya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan gitu ya standarnya gitu ya. Jadi nanti kalian di sini bisa sebenarnya bisa melihat kalau kalian sudah menganalisis ini nih di awal ini ya menganalisis ini dan menambahkan ini, maka harusnya ya kalian sudah tahu oh teknologi pendidikan yang baik itu standarnya apa. Ya, standar-standarnya apa? Baik dari bentuk desain, baik dari bentuk apa namanya kemudahan dan lain sebagainya. Karena kalian sudah mencari informasi di concrete experience ini. Dan ini nyata, bukan yang ngarang. Misalnya di UGM lihat ini, atau misalnya di lomba, ya, misalnya ada lomba-lomba terkait dengan teknologi pendidikan, ada hasil juara 1. Nah, kalian bisa lihat, kalian analisis seperti itu contohnya. Nah, kalian juga sudah tahu kan standarnya, oh yang bagus itu akan seperti itu.
menampilkan poin-poin ini. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu bentuk analisis ya di concrete experience nanti. Gitu. Sehingga pada saat kalian membuat project ini, ya minimal kalian mencoba, mencoba untuk mengikuti standar itu. Nah, lanjut nanti akan dipresentasikan dan di sini pertemuan 14 ini masih pengembangan ya. Saran-saran dari pertemuan 13 akan mungkin dikembangkan sampai pertemuan 14. Jadi ini boleh juga misalnya nggak perlu tatap muka. Nah, yang terakhir adalah showcase akhir atau pameran kedua, tahap kedua. Ya bisa juga nanti akan ada masukan-masukan lagi dan finalnya kalian kumpulkan di UAS. Nah itu sedikit mekanismenya ya terkait dengan kalian membuat project untuk UAS. Gitu. Nah untuk yang UTS ini karena sifatnya artikel ini ternyata di apa namanya semester lalu di metodologi penelitian saya kebetulan mata kuliah yang ajar metodologi penelitian juga ya di kelas lain em, saya memberikan tugas mereka membuat suatu artikel juga begitu ya. Kemudian saya baca, saya cross check ya. Hampir mungkin sekitar 70% itu eh, bisa dibilang kurang layak, ya, kurang layak. Gitu. Kalau saya perhatikan hanya sekedar misal eh, ngambil dari AI tempel saja. Dan saya yakin kalau pakai AI pun promptnya sangat jelek karena hasilnya juga nggak bagus. Gitu. Boleh pakai AI tapi dengan prompt yang bagus sehingga nanti hasilnya juga bagus. Gitu kan. Nah ini yang perlu diperhatikan ya karena ini juga nilai. Akan ada nilainya sebagai UTS, pengganti UTS. Nah, untuk yang sudah submit ke dalam jurnal yang nanti saya tunjuk, apabila kalian nanti artikelnya terpublish di situ, maka sudah saya jamin di UTS nanti nilainya A. Ya, A itu kan dari 86 sampai 100 ya. Jadi tentu saja akan dilihat seberapa bagus kualitasnya. Kalau dia terbit saja tapi sebenarnya biasa aja tapi terbit ya udah tetap dapat A. Karena mungkin di jurnal juga terbatas beberapa terbitan saja yang tidak terbit pun juga bisa dapat A. Gitu. Ya, bisa dapat A nanti akan saya baca kembali mana-mana yang dapat A. Terkait dengan artikel, nanti akan ada proses konsultasi ya. Silahkan nanti konsultasi. Bisa nanti konsultasinya kita adakan di pertemuan berapa lah boleh gitu ya. Sebelum kalian nanti submit ke jurnalnya. Nanti tinggal didiskusikan mau pertemuan berapa. Yang penting sudah siap gitu. Dan apa yang mau dikonsultasikan sudah siap. Jadi nggak bingung lagi. Nanti tinggal kalian pilih mau di pertemuan berapa, tinggal sepakati saja. Nah, untuk yang UAS, kalau UAS kan project ya, project kelompok. Nah, untuk project kelompok ini, kalau misalnya harapan saya ya, karena kalian membuat project terkait dengan teknologi pendidikan, kemudian ada lomba, nih ya, terus kalian mengikuti lomba tersebut, apapun hasilnya akan saya kasih nilai A, gitu ya. Apapun hasilnya, entah juara nggak juara itu urusan terakhir. Nah, ya harapannya saya kalau misalnya nanti ada lomba kalian bisa ikut. Mau kita memamerkan proyek yang kita buat di mata kuliah teknologi pendidikan. Ini harapan saya ya, karena cukup lama, cukup 1 semester kan, ya 4 bulanan yang membuat insya Allah ya. Dan syukur-syukur ada lombanya mungkin nanti di Desember atau tahun depan ya kalian bisa ikuti. Nah, saya jamin nilainya nanti A ya gitu.
Mungkin itu untuk framework pembelajaran teknologi pendidikan yang berbasis experiential learning. Mungkin silahkan jika ada pertanyaan-pertanyaan. Ada pertanyaan? Pak, saya mau nanya terkait jumlah kelompoknya itu berapa orang ya Pak anggotanya? Baik, untuk jumlah kelompok kelas ini kalau nggak salah ada 36 ya? 38 Pak. 30, 38. 38 kan sama saya ini. Kalau eh, lihat di Siakat yang terdaftar itu, sebentar saya cek dulu. 36 yang terdaftar di Siakat saya ada 36 mahasiswa. Yang ikut Zoom ini 38 dengan saya. Berarti kurang lebih ada 37. Ini apakah ada yang belum input KRS ya? Saya Pak, belum Pak. Belum bisa. Belum bisa, bukannya udah ada perpanjangan ya? Memang sudah Pak, cuman siakatnya masih down Pak. Oh, baik. Mungkin bisa di cross check secara berkala ya. Khawatirnya nanti kamu Iya, nggak masuk, nggak diakui, yang yang repot ya kamu kembali kamu lagi ya, gitu. iya betul sih Pak. Cuman saya udah berkali-kali laporin ke Pustikom, cuman memang mereka agak slow respon sih Pak, gitu Pak. Nah mungkin anu aja, ya kamu buka siakatmu aja. Yang penting kamu udah laporan, terus mungkin ke Mas Ferry ya. Mas Ferry, iya Mau Pak, ke betul Mas Pak. Ferry, Betul, Pak. laporan juga, cek berkala. Jangan nunggu kamu diinformasikan dari pihak akademik, nggak mungkin gitu ya. Jadi cek aja berkala kalau sudah bisa langsung di submit gitu ya. Karena yang Ya, terdaftar ini hanya 30. Baik, berarti iya Pak. jumlahnya em, satu kelompok 4 orang deh ya. Satu kelompok 4 orang berarti kalau ada 36 itu kan 9 kelompok ya. Tambah 1 orang mungkin tadi sama Jivano ya. Jadi satu kelompok isinya 5 orang. Silakan nanti kalian bagi saja ya, kalian diskusikan dan tentu saja saya nggak mau mendengar gini, em, Pak si ini nggak berkontribusi gitu ya. Saya nggak mau mendengar hal-hal seperti itu. Jadi kalau misalnya yang bersangkutan nggak kontribusi ya depak aja dari kelompoknya. Nanti dia silahkan buat sendiri atau bagaimana gitu ya. Jadi ini kelompok kamu yang mimpin, kamu yang mengelola. Kalau misalnya dia tidak mau berkontribusi ya depak aja suruh cari kelompok lain dan jangan mau ya ya kalau kalian ikhlas gitu ya ya udahlah nggak apa-apa nggak ini nanti nilainya sama ya silahkan aja. Tapi harapan saya tidak ada laporan terkait si A nggak kerja, tapi nilainya sama. Saya nggak mau, karena saya nggak tahu bagaimana kalian koordinasi, bagaimana kalian pembagian tugas. Ya kalau nggak cocok dengan kelompoknya, tendang. Kalau kalian ikhlas nilainya sama ya sudah selesai, gitu ya.
Jadi satu kelompok isinya 4 orang, silahkan nanti bisa langsung dibagi saja karena nanti di pertemuan kedua minggu depan kalian sudah melaporkan hasil observasi. Nah, laporannya itu seperti apa gitu ya? Karena ini ngomongin minggu depan ya, karena sudah ada laporan observasi. Laporan observasi ini biar seragam tentu saja ada formatnya. Silakan nanti formatnya kalian sepakati seperti apa, nanti kirimkan ke saya. Kalau saya cocok silakan dilanjut. Kalau saya tidak cocok nanti akan ada perubahan atau revisi ya terkait dengan laporan observasi kalian gitu. Jadi di sini kita melihat konkret ya, konkret experience jadi pengalaman nyata kalian, bukan menghayal gitu ya. Nanti bisa langsung mengerjakan yang nomor 2. Nah, di sini juga yang project nanti ya nantilah ini agak masih panjang kita bahas ini pasti sesuai dengan project yang kita susun temanya tetap teknologi pendidikan ya apapun eh, jenisnya tapi bukan sekedar apa mau buat saja tapi harus ada dasarnya. Dasarnya itu adalah dasar dari suatu kebutuhan. Nah, kebutuhan ini juga pastinya nyata gitu ya. Apapun dari sumbernya, bukan misalnya ngomong aja tapi nggak ada sumbernya jangan. Harus ada sumber kebutuhan atau mungkin masalah yang harus dihadapi dan saya juga pengen ada semacam solusi terhadap masalah. Nah, solusinya itu bukan sekedar asumsi ya. Solusinya itu nyata. Solusi sekedar asumsi itu seperti ini. Menurut saya, solusi atas permasalahan itu adalah selesai. Itu adalah asumsi. Tapi solusi yang saya maksud di sini adalah solusi yang ada dasarnya. Dasarnya itu misal berdasarkan teori bahwa kalau misalnya ini dibuat, meningkatkan ini, bisa menghasilkan ini. Ya. Atau mungkin dari hasil penelitian kalau membuat ini, maka bisa mengatasi permasalahan yang sedang kalian tuju. Jadi solusi di situ harus berargumen dan argumen itu harus ada dasarnya biar tidak menjadi suatu asumsi. Asumsi saja ini masalah ini kok solusinya dengan ini kira-kira ya itu cuma asumsi. Nggak kuat begitu ya. Tapi itu nanti ya ini untuk projectnya ya nanti kita akan bahas mungkin di setelah UTS saja lah ya. Atau mungkin di pertemuan 10 setelah materi kita akan membahas proyeknya. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Silakan dulu. Izin bertanya, Pak. Untuk pertemuan dua kan itu udah langsung ada laporan observasinya ya, Pak. Terus ketentuannya itu bisa kunjungan ke lapangan sama studi kasus. Kalau di kondisi yang sekarang kan agak susah buat kunjungan lapangan ya, Pak. Faktornya karena emang belum kondusif sama minta surat buat kunjungannya pun keluarnya lama. Terus kalau misalnya kita milih buat yang studi kasus itu ketentuannya apa aja, Pak? Oke, baik. Memang kalau kunjungan ini ya kalau kita minta surat memang agak ruwet ya. Memang agak ruwet, membutuhkan waktu yang panjang. Tapi kalau misalnya kunjungannya, siapa tahu nih, Lulu orang tuanya di lembaga apa bisa berkunjung tanpa harus kunjung apa surat ya monggo nggak masalah. Tapi kalau misalnya terkait dengan studi kasus, maka kita harus melihat ya, oke itu pertanyaan yang bagus ya supaya terukur. Nah seperti yang saya sampaikan tadi, studi kasus ini bisa eh, atau solusi ketika kalian tidak bisa kunjungan secara langsung. Nah, studi kasus ini berarti terkait dengan kasus-kasus bukan kasus dalam tanda kutip negatif ya, tetapi misalnya dari eh, berita ya, dari berita penerapan A di SMA mana. Nah, itu bisa kamu lihat, kamu analisis. Atau misalnya dari
kampus mana ada berita penggunaan teknologi apa yang terkait dengan teknologi pendidikan. Nah, itu juga bisa kalian jadikan studi kasus. Atau misalnya ada lomba nih, mungkin lomba tahun lalu, lomba-lomba yang sudah selesai terkait dengan teknologi pendidikan. Kalau di lomba kan ada keterangannya, mungkin ada juaranya kan karena sudah berlalu ya. Lomba itu membuat apa? Nah, kalian bisa menganalisis, oh yang juara ini dia tuh menghasilkan produk ini gitu ya. Kamu bisa analisis produk itu apa, gunanya apa, terus bagaimana menyusunnya, efeknya apa, kekurangannya apa, kelebihannya apa ya, apapun itu ya. Jadi sehingga kalian bisa menganalisis ini laporannya lebih detail terkait dengan studi kasus. Jadi studi kasus di sini adalah bisa bersumber dari web, bisa bersumber dari media massa, yang dimana di situ membahas penerapan suatu teknologi, baik itu di kampus, di sekolah, SD, SMP, SMA, di lembaga pemerintahan mungkin, atau mungkin di mana, lembaga les, atau mungkin lomba-lomba terkait dengan pengembangan teknologi pendidikan itu juga boleh ya. Jadi disajikan bentuk apa? Sumbermu. Misal ada kalian berdasarkan web atau berdasarkan berita. Tampilkan ini ada lomba penggunaan teknologi. Ada lomba penyusunan teknologi atau ini ada penggunaan teknologi A di sekolah B. Teknologi A di sekolah B. Itu bentuk itunya kamu tampilkan di laporannya, baru bawahnya nanti analisis gitu ya. Nah, komponen analisisnya juga nanti boleh kalian sepakati ya biar seragam. Apa saja yang mau dianalisis, kekurangan, kelebihan, cara pembuatan, terus apa efeknya atau apalah gitu ya. Nanti kalian list, nah kalian bisa sampaikan ke saya. Nanti kalau cocok dilanjutkan, kalau tidak cocok mungkin ada sedikit perubahan atau penambahan bisa tinggal diikuti. Kira-kira seperti itu Lolo. Izin bertanya lagi Pak, kalau misalnya untuk terkait web atau beritanya gitu ada ditentuin nggak Pak? Misal tahunnya tuh tahun berapa gitu maksimal untuk dijadiin studi kasus? Baik. Saya rasa mungkin kalau itu masih relate ya dengan sekarang, terutama gini, kalian itu kan semester 5, semester 7 nanti PKM, gitu ya. Kemungkinan besar kalian masih eh, dengan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning. Selama teknologi yang kalian dapat itu masih relate dengan pembelajaran mendalam, atau teknologi pendidikan ini, itu boleh diambil ya, karena harapannya nanti kamu udah pakai ini, dapat ini, bisa kamu terapkan pada saat nanti kalian PKM ya. Jadi selagi itu relate nggak masalah, mau tahun berapa aja, kira-kira begitu. Ya, baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Baik, ada lagi silakan. Isna ini silakan. Izin bertanya, Pak. Berarti kalau untuk kunjungan lapangan itu ada ketentuan jenjang sekolahnya nggak, Pak? Atau bebas? Oh, bebas saja sih sebenarnya ya, mau SD, SMP, SMA. Cuman kalau bisa sih karena kalian outputnya itu guru SMA ya, guru SMA atau mungkin jadi pengajar di bimbel, apa bimbel ya, kurang lebih paling bagus sebenarnya itu relate banget dengan kondisimu gitu ya. Tapi kalau terpaksanya tidak ada atau mungkin adanya cuma SMP atau SD ya, diusahakan dulu yang relate deh ya. Kalau benar-benar kepepet banget ya nggak apa-apa deh. Begitu. Baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi?
Ya, silakan Novi. Baik Pak, kan ini untuk pertemuan kedua kan berarti hasilnya berupa laporan ya Pak. Nah itu tuh perlu dibuat PowerPoint nggak Pak untuk mempresentasikannya atau nggak usah Pak? Oke, baik. Saya rasa dibuat lebih bagus ya kalau ya ada laporan nanti dibuat karena kalian kan menyampaikan apa namanya menyampaikan hasil observasi, alangkah baiknya dibuat karena sambil latihan juga ya kalau kalian menyampaikan observasi dimanapun juga pasti tampilannya juga mungkin akan berbeda. Mungkin bisa dibuat saja deh. Sama satu lagi Pak untuk tugas UTS-nya itu Turnitinnya minimal maksimal itu berapa persen ya Pak? Baik, maksimalnya di 20%. Baik, terima kasih Pak. Baik. Silakan jika ada lagi. Oke, baik. Jika tidak ada, mungkin kita akan diskusi sedikit aja sebelum kita tutup ya untuk pertemuan pertama ini. Saya pengen tahu dari kalian ya, gambaran umum mungkin ada yang sudah baca terlebih dahulu, ya lebih bagus ya, atau mungkin ada yang sudah tahu. Menurut kalian teknologi pendidikan itu apa? Yang kalian tangkap gitu ya. Oh, Ada? ya izin menjawab Pak. Silakan Kalau Zaki. menurut saya itu biasanya penerapan teknologi yang dimana itu teknologinya tersebut digunakan untuk menunjang atau mendukung serta memfasilitasi proses pembelajaran sih Pak. Kayak contohnya LMS maupun kayak yang sudah pernah kita pakai di semester lalu dan semester sebelum-sebelumnya kayak Quizizz, terus Kahoot, dan lain sebagainya. Gitu sih Pak. Oke, baik. Terima kasih Zaki. Yang lain ada? Izin memberikan tanggapan Pak. Kalau Silakan misalnya Pandu. teknologi pendidikan itu kan dari teknologi itu sendiri kan adalah alat ya Pak yang digunakan atau diciptakan untuk mempermudah kegiatan sehari-hari kita gitu. Eh, Baik itu ya maksudnya termasuk juga dalam hal pendidikan. Jadi teknologi pendidikan itu adalah semacam alat atau konsep metode yang kita ciptakan untuk proses pendidikan ini lebih efektif dan juga efisien gitu Pak dalam pelaksanaannya. Baik, terima kasih Pandu. Masih ada lagi? Baik, gini, ah mungkin sambil apa ya, sambil kita atau sambil kalian belajar lah di perkuliahan ini, mungkin kalian juga bisa melihat namanya taksonomi Solo ya. Taksonomi Solo itu dasar dari atau mungkin bisa dikatakan apa ya bisa mewakili namanya deep learning atau pembelajaran mendalam. Jadi kalau deep learning itu lebih cenderung mengikuti namanya taksonomi Solo. Nanti coba kalian searching ya. Bukan taksonomi Bloom. Kalau yang kita pakai, kita pelajari itu kan yang sering-sering adalah taksonomi Bloom ya. Tapi kita akan di sini akan coba memahami dengan mengikuti tahapan di taksonomi Solo.
Di sini sebenarnya kalian bisa juga mengukur bagaimana pemahaman, ya. Seberapa pahamkah kamu dari suatu materi berkaitan dengan taksonomi Solo, gitu. Bisa dilihat. Jadi kalau kamu belum sama sekali tidak tahu apa itu taksonomi Solo, terus belum bisa menyampaikan, itu posisinya sudah paling rendah. Tapi misalnya kamu ngerti nih teknologi pendidikan, tapi pada saat menyampaikan kamu masih salah, itu tahap level kedua gitu ya. Terus kemudian kalau kamu bisa sudah mengetahui dan menjawab dengan baik dan benar, itu level 3. Kalau kamu bisa mengimplementasikan itu level 4, kalau bisa meng-create itu level 16 seterusnya. Jadi sebenarnya ini bisa kalian untuk patokan ukuran kalian pemahaman di dalam suatu materi ya. Kenapa ini saya sampaikan? Kita saya lagi gak ngomongin masalah mata kuliah SBM atau perencanaan pembelajaran ya. Tapi ini bagus untuk kalian menggambarkan pemahaman kalian di setiap mata kuliah. Kalian itu sampai level mana loh gitu ya. Karena kalau kalian sudah paham itu, ya insya Allah kalau nanti kalian entah itu jadi guru ya, dan masih menggunakan pendekatan mendalam ini, kalian sudah sangat paham. Gitu. Kalau mungkin nanti jadi dosen, kalian akan lebih akan banyak menggunakan model-model yang memberikan banyak pemahaman yang mendalam untuk mahasiswa. Jadi sekarang bukan lagi yang ceramah sampai berbusa, enggak ya, udah beda modelnya. Jadi mungkin nanti coba deh ya kalian buka-buka terkait dengan taksonomi Solo itu seperti apa. Jadi kalau kita bicara ngomongin teknologi pendidikan, teknologi pendidikan itu adalah cabang ilmu ya, suatu cabang ilmu. Bahkan sebagian orang mengatakan teknologi pendidikan suatu profesi yang biasanya disebut dengan teknolog pendidikan. Nah, di mana teknologi pendidikan ini merupakan suatu cabang ilmu yang di dalamnya ada teori dan praktik dalam mendesain, dalam mengembangkan, dalam memanfaatkan, dan dalam pengelolaan, serta mungkin evaluasi ya, tentang proses dan sumber untuk belajar ya. Proses dan sumber untuk belajar. Jadi ada ngomongin suatu media gitu ya. Media itu nggak sekedar berbentuk misal PowerPoint nggak, tapi model itu juga media gitu ya. Sehingga ada profesi yang saya sebutkan tadi adalah teknolog pendidikan. Maka kalau kalian pasti sudah dengar ya ada jurusan teknologi pendidikan, gitu. Itu profesinya adalah teknolog pendidikan. Yang sebenarnya tugasnya itu apa? Tugasnya adalah membantu atau berkolaborasi dengan guru-guru yang mendapatkan suatu permasalahan. Contoh, media pembelajaran ini nggak bikin anak eh, apa ya aktif, lalu berkonsultasilah dengan teknolog pendidikan supaya bisa merancang media yang lebih bagus. Misal metode ini kurang apik gitu ya, maka bisa berdiskusi dengan teknolog pendidikan supaya mengembangkan model yang bagus. Jadi teknolog pendidikan itu suatu partner ya. Kadang kan guru mungkin aja ya kalau kalian misal outputnya menjadi seorang guru. Kalau kita perhatikan materi pendidikan di prodi kita eh, sedikit ya kalau saya bilang ya, lebih cenderung banyak ekonominya. Nah, mungkin saja pengetahuan-pengetahuan terkait dengan mengembangkan metode, mengembangkan media itu sedikit terbatas. Maka solusinya adalah menggunakan partner, yaitu orang-orang dari teknologi pendidikan. Karena di sana mereka bukan sekedar hanya membuat apa namanya suatu media, tetapi mereka juga mempelajari metode pembelajaran, terus desain, terus model pembelajaran dan lain sebagainya. Sehingga mereka bisa membantu lah
membantu kita untuk mengatasi permasalahan ya, mengatasi permasalahan yang ada. Maka saya berharap di mata kuliah ini kalian tuh posisinya tuh bukan untuk menjadi guru ya, tapi di mata kuliah ini posisi kalian adalah menjadi partner, partner guru dalam mengatasi permasalahan. Sehingga harapan saya ya di akhir di proyek kalian adalah hasil atau solusi yang kalian buat berdasarkan masalah guru. Begitu. Di gambarannya kurang lebih begitu ya di mata kuliah teknologi pendidikan. Karena filosofisnya teknologi pendidikan atau teknolog pendidikan itu adalah partner seorang guru yang mampu mengatasi permasalahan-permasalahan. Di kalian perannya adalah teknolog pendidikan yang mengatasi permasalahan. Jadi, proyek yang kalian buat nanti, proyek kelompok untuk UAS adalah solusi dari permasalahan yang ada di guru. Ya. Untuk mendetailnya, nanti kita bahaslah setelah UTS terkait dengan proyek. Masalah seperti apa gitu, tingkatan level seperti apa, mungkin ada kriteria tertentu seperti apa, dasar pemecahan masalahnya seperti apa, nanti kita akan bahas setelah UTS. Jadi kurang lebih begitu ya. Posisikan kalian adalah teknolog pendidikan yang membantu guru dalam mengatasi permasalahan di dalam pembelajaran, baik terkait dengan media pembelajaran maupun model pembelajaran. Mungkin itu dulu saja untuk pertemuan pertama kita ya. Nanti kita akan bahas secara lebih detail dan mendalam di pertemuan-pertemuan berikutnya. Apakah ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, silakan kalian langsung aja ya. Saya bisa live dulu. Kalian bisa bagi juga langsung di Zoom ini terserah, atau mungkin secara offline atau mungkin secara di grup ya. Silakan ya. Pasti nanti langsung targetnya adalah melaporkan kelompok-kelompoknya dan melaporkan komponen terkait dengan laporan observasi, penyusunan laporan observasi. Nanti setelah itu akan saya baca, saya koreksi, dan saya langsung informasikan, dan itu menjadi dasar kalian menyusun laporan observasi untuk minggu depan. Dan minggu depan sudah bisa menyampaikan hasil observasi. Kembali lagi, kalian adalah tim. Jadi saya nggak mau nanti kalau yang presentasi satu orang doang, misalnya, gitu ya. Terus kayaknya satunya lebih dominan. Jadi kalian harus berapa ya? Ya namanya kelompok ya harus saling membantu lah itu poinnya. Nah kalau bisa ya namanya laporan presentasi observasi ya jangan baca. Kalau cuma baca di PowerPoint-nya ya di share aja PowerPoint-nya suruh baca masing-masing gitu ya. Jadi latihan untuk menyampaikan hasil ya atau presentasi ya. Ini waktunya kalian latihan tuh ya saat-saat kuliah seperti ini. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini.
Jika tidak ada pertanyaan akan saya akhiri. Jika nanti akan ada pertanyaan selanjutnya bisa sampaikan ke PJ, nanti PJ bisa komunikasi dengan saya. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Silahkan PJ jangan lupa ya yang off cam dicatat. Tadi saya perhatikan cukup banyak tadi ya. Full off cam ya dicatat. Kalau dia separuh-separuh ya dicatat. Ada keterangannya. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih semuanya. Silahkan berdiskusi. Silahkan mencari kesepakatan di tim kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Adi. Terima Ya, kasih banyak, Pak. sama-sama. Terima kasih banyak, Pak.